Basketball. Juara. Sarayo. Oke, buat yang di sono sudah menunggu nih. Silakan nih, siapa yang mau bertanya? Oke, Mama Evi mau nanya nih. Menurut Mama Evi apa sih arti sportivitas dalam bola basket? Oke, silakan duduk. Oke, siapa namamu, sayang? John. John? Iya. Oke, memang betul. Sportif itu kadang-kadang sesuatu yang kelihatannya mudah dibaca. Lu harus sportif dong. Ulang-ulang, kamu sama temanmu juga bilang. Kita pun sebagai pengurus juga bilang, ih lu gak sportif. Itu apa sih arti sebuah sportif itu sendiri dulu ya. Sedangkan sportif itu kan selalu dimanapun, apalagi terutama olahraga ya. Olahraga itu kan satu, memang harus dimasuki politik. Dua, olahraga yang betul-betul kita ini mau olahraga loh, kita nggak berpikir yang lain. Sehingga kalaupun olahraga ini ada sebuah hal yang berkaitan dengan sebuah prestasi, ya kita kalaupun mau mencari prestasi bukan menghalalkan segala cara. Sehingga kita bilang kalau seperti itu lu nggak sportif, lu harus pada jalur yang benar. Kalau memang yang ini benar ya kita bilang benar, yang ini salah kita bilang salah. Yang memang hebat kita harus akui. Jangan sampai ini orang hebat karena kita nggak suka sama dia, kita sembunyikan kehebatannya, kita bilang nggak bener, ya kita nggak sportif. Bahasa Inggrisnya nggak gentle. Kalau kita bilang sesuatu karakter yang itu kan manly. Orang man itu sportif. Salah, salah. Nggak bisa kita balik-balik. Dan untuk basket perlu banget itu. Walaupun misalnya Mama Evi punya anak dan kalau misalnya memilih anak, oh saya ketua perbasi, anak-anak saya basket, walaupun nggak bisa saya pilih sportif. Tapi kalau memang anak kita layak, ya kita pilih. Jadi memang kita harus menempatkan segala sesuatu pada posisinya. Buat kamu, kata sportif itu membuat kamu menjadi kendala nggak? Nggak kan? Kalau udah ngomong mau menjadi pemain basket, nggak pernah bolong kan? Luar biasa. Selamat malam Mama Evi. Selamat malam sayang. Kamu kok manis banget sih? Aku mau bertanya. Iya. Mama Evi kalau bisa mengubah hal besar di dalam sistem basket di Indonesia, apa yang Mama Evi mau ubah? Apa sih yang ingin Mama Evi rubah? Kalian. Karena biar bagaimanapun merubah yang tua itu nggak mudah. Itu ibarat pohon, kalau sudah tua dirubah patah. Tapi ketika kamu masih muda ini, kita rubah, kita ikat sedikit, kita kekang sedikit, kita buat kalian dipaksa supaya menjadi terbiasa dan pasti bisa, itu akan bisa. Tapi kalau sudah nanti kita malah berbenturan. Buat apa? Tapi kalian, buat saya, saat yang tepat untuk membangun Indonesia emas di kalian mulainya. Makanya buat saya, apa yang ingin saya rubah, mindset kalian. Kalau kalian hari ini berada di tempatnya Mama Evi, podcast Ibu Segala Bangsa ini, kalian terbuka mindsetmu, besok kamu akan melahirkan sebuah karya yang mak kamu pasti kayak gini. Loh, kamu kok semenjak di ngene podcast Ibu Segala Bangsa kok berubah jadi rajin, jadi anak yang baik. Itu karena mindset kamu kebuka. Jadi untuk baik, untuk dewasa, untuk apa itu semua sebetulnya sudah ada dalam dirimu. Masalahnya kamu gali nggak? Kalau kamu nggak gali, capek itu pelatih. Latihan re, aduh kitim, aduh coba bolong-bolong, iki lo sudah mau deket, aduh. Tapi kalau orang udah kebuka, coach belum datang, coach belum datang, kita dribble dulu, kita syuting dulu, kita nanti kira-kira bikin ada pertanyaan apa ya, coach kita tanya yang sulit-sulit aja, yang gampang kita bahas. Bila mana perlu, sama seperti saya dulu ketika dosen guru nggak ada, saya bilang, dosen nggak ada, apa mungkin kalian yang nggak ngerti pelajaran sini saya ajari. Kita ingin hidup tuh bermanfaat, jadi saya hanya tunggu satu, mindset kamu berubah. Oke? Perkenalkan, nama aku Jojo. Mami Evi, aku mau nanya, kan Mami Evi jadi tua Perbasi Jawa Timur, ya kan? Apa tantangan terbesar Mami Evi selama membina basket di Jawa Timur atau di? Ya, kalau hal senangnya banyak, bisa keliling kemana-mana, punya banyak warga, di mana-mana kita di welcome, bisa tahu semuanya, kota mana aja, sak makanannya, sak pucuk ikan semua tahu, bisa ketemu kalian, bisa, itu hal yang menyenangkan. Hal tantangannya adalah ya tentunya dengan keliling itu, dengan jarak yang begitu jauh, dengan semuanya, dan kebetulan Mama Evi jalan ini juga harus dengan biaya sendiri, ya toh kadang-kadang nyetir sendiri. Sudah begitu kepengin betul-betul menaruh harapan
apa yang saya berjalan ini nggak mau sia-sia. Saya ini udah berjuang itu dengan setengah mati loh. Saya meninggalkan keluarga, anak, suami. Kalau saya, apa yang saya korbankan ini bisa menghasilkan kamu mendapatkan kelebihannya, baru aku bangga, baru aku berterima kasih dan bahagia. Itu tantangan terberat saya. Tapi kalau apa yang sudah kita perjuangkan ini kau sia-siakan, aduh sayang, emane gitu. Ketika saya tidak bisa memberikan hasil pada kamu, sia-sia juga apa yang saya perjuangkan. Ketika orang tua muda berjuang pagi, jempalian, bekerja, terus kamu jadi anak yang nakal, kau sia-siakan semua perjuangannya mereka. Itu tantangan terberat seorang ibu. Saya hari ini nggak berdiri sebagai ketua Sona, enggak. Saya lebih senang jadi ibu segala bangsa. Ibunya kalian, yang ada untuk kalian, yang bisa membantu kalian, supaya saya bisa teriak dan semua orang bangun. Wake up, ayo bangkit. Basket gak bisa, hanya 1-2 orang yang bekerja, semuanya bangkit. Terutama yang harus bangkit adalah atlet-atletku. Kalian yang harus bangkit. Bagaimana Indonesia ini gambarannya nanti? Tergantung mimpimu. Gak punya mimpi, ya segini-gini ya Indonesia. Gitu. Gimana Mas, kesan Mas melihat, ada nggak menurut Mas kepercayaan bahwa anak-anak ini before sebelum podcast dengan podcast kelihatannya Mas menaruh sebuah harapan apa? Pasti, karena ya tadi kata Mama, di sini kita lihat calon-calon pemimpin masa depan bangsa, ya, pemimpin Indonesia. Ya raihlah apa namanya cita-cita kalian setinggi langit, itu kan, do the best, let God do the rest. Tidak apalagi di sini kan Mama Evi memotivasi kalian bareng-bareng dari total 38 provinsi kita, which is bukan DPD tapi DPC Kota Tangsel, dikasih kesempatan buat ngobrol di podcast Ibu Segala Bangsa. Itu bukan apa, kebetulan udah semesta mendukung ya. Ya betul, ya betul. Ketika mungkin kata Kosem, oke, hari ini gue kalah tapi gue menang, kita bisa podcast bareng. Iya dong, menang kehidupan kan. Itu jadi ya pesan saya kepada anak-anak semua, jangan lelah-lelahnya berlatih. Coach Jojo, iya kan, main basket mulai 1 SMA, ataupun Kelly Purwanto mulai kelas 3 SMP baru main basket. Tapi karir perbasi basketnya tuh paling panjang. Atau mungkin nanti jadi pengurus perbasi, gantiin Mama Evi, nanti gantiin saya ke depannya. Bersyukur aja sih masih mempunyai kedua orang tua. Mah, nanti kadonya untuk Mama tuh nanti kan, tapi kayak lebih ke arah komitmen sih. Saya mau berkomit untuk Yang paling sedih ketika suka dukanya apa Coach? Tempat yang paling gak enak, menang yang hebat anaknya, kalau kalah yang salah pelatihnya. sabar aja lah, sabar. Aku nggak suka sama basket. Win. Bisa membantu tim lah. Belum mampu, ya itu sih Pak Syor. Real peminjam. Yang mode gini ya gua demen ini. Kejurnas tahun ini tuh Terus adalah orang-orang yang bolong-bolong latihannya. untuk dunia basket nggak bisa pemain itu yang Artinya mereka suka salah berpikir. Belum waktunya sih Mama Evi. chemistry-nya tuh masih kurang. Dia nggak latihan 2 minggu ya. Mengiming-iming minute play. Kita dikejar kanan kiri. Menurut Mama Evi apa sih arti sportivitas dalam bola basket? Kayak gak ada etika aja. Tapi kita menyalahkan wasit. Nah, kok Mama nggak ngerti aku, nggak ngerti aku. Mimpi ya segini-gini ya Indonesia. Bagaimana Mama Evi membagi waktu antara tanggung jawab pribadi seperti keluarga dengan tugas Mama Evi sebagai ketua umum? Mama Evi kalau bisa mengubah hal besar di dalam sistem basket di Indonesia, apa yang Mama Evi mau ubah? Apa tantangan terbesar Mami Evi selama membina basket di Jawa Timur atau di Indonesia? Hal tantangannya adalah